Baiklah, nah ini kita kerjakan. Udah dikerjakan belum? Kalau belum silahkan dikerjakan ya. Kita harokati sampai semuanya ya. Nah, nomor 1 kita sambil terjemahkan ya. As-saburatu amamat tolibi wahia khalfal mudarrisi. Nah, gimana ngartikannya? Papan tulis itu amama. Nah, amama itu artinya di depan. Nah, di depan siswa itu ya. Nah, amama ini harokatnya juga gitu, juga tetap ya. Meskipun ada kata min di depannya, min amama. Nah, tetap ya, tetap amama ya. Tetap amama. Ini nggak ngefek terhadap huruf jar ya. Wahia khalfal mudarrisi, dan ia di belakang guru itu. Nah, ada amama, ada khalfa. Nah, kita diajari kosakata baru. Di belakang. Nah, ini ya. Apa lawan kata ya? Ada di depan, ada di belakang. Amama artinya di depan, khalfa artinya di belakang. Harokat akhirnya, ingat ya, harokat akhirnya tetap ya, tetap fathah. Nah, kebanyakan teman-teman, penggunaan amama dan penggunaan khalfa ini ya, kalau enggak selalu ya, ana juga belum pernah tahu. Ini kebanyakan itu khalfa itu posisinya sebagai mudhof ya. Misalnya khalfal madrasati. Nah, khalfal madrasati. Nah, kayak gini ya. Gimana nih? Madrasati ya, anggap aja bener ya. Khalfal madrasati, di belakang sekolah itu gitu ya. Nggak mau pindah. Khalfal madrasati. Nah, ini khalfa ini sebagai mudhof. Nah, khalfa ini sebagai mudhof, sedangkan al madrasati sebagai mudhof ilaih ya, mudhof ilaih. Nah, teman-teman harus lihat nih. Nah, ini khalfa ini bukan huruf jar ya. Khalfa itu bukan huruf jar. Begitu juga amama juga bukan huruf jar. Tapi khalfa ini adalah apa? Kata yang kaku, huruf belakangnya harokat akhirnya nggak bisa diubah. Tapi dia bukan huruf jar. Tapi biasanya dia digunakan sebagai mudhof ya. Biasanya tuh dia itu sebagai mudhof. Kebanyakan, bukan kebanyakan ya, selalu ya, hampir selalu lah yang ana lihat itu sebagai mudhof ya, bukan huruf jar. Khalfal madrasati, di belakang sekolah itu. Misalnya amama ya, amamal masjid ya. Berarti gimana? Amamal masjidi. Di depan masjid itu. Amama sebagai mudhof, al masjidi sebagai mudhof ilaih. Ingat, mudhof ilaih itu harus harokat akhirnya harus apa? Kasroh atau kasrotain. Kasroh atau kasrotain ya. Ingat ya. Nah, ini tentang amama dan khalfa. Baiklah, kita bersihin dulu ya, biar nggak ganggu. Set. Nah, kita hapus. Ada jejaknya. Baiklah. Nah, nomor 2. Ini kayaknya lebih enak kita zoom ya, agar apa? Lebih besar. Nah, sip. Ke atas dong. Nomor 2. Aina sayyaratul mudarrisi. Mana mobil guru itu? Hiya amamal madrasati. Ia di depan sekolah itu. Ingat ya, amama sebagai apa? Sebagai mudhof, sedangkan al madrasati sebagai mudhof ilaih. Lanjut, nomor 3. Aina baitul imami. Mana rumah imam itu? Baitul imami
khalfal masjidi. Rumah imam itu di belakang masjid itu. Khalfa sebagai apa? Mudhaf. Al masjidi sebagai mudhaf ilaih. Nomor 4. Aina jalasa Hamidun. Di mana ya? Di mana Hamid duduk? Jalasa khalfa Mahmudin. Nah, dia duduk di belakang Mahmud. Nah, lihat, khalfa sebagai mudhaf, Mahmudin sebagai mudhaf ilaih. Gitu ya. Nah, nomor terakhir, nomor 5. Zahaba Ammarun ilal masjidi. Ammar pergi ke masjid itu. Wajalasa amamal mihrabi. Dan dia duduk di depan mihrab itu ya. Mihrab itu amama sebagai mudhaf, sedangkan al mihrabi sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harus apa? Harokat akhirnya kasroh ya, gitu. Sedangkan amama harokatnya kenapa tetap fathah? Ya karena dia harus fathah terus ya, dia nggak bisa berubah. Amama dan khalfa harokat akhirnya selalu fathah. Nah, kayak gitu ya. Paham dari sini ya perbedaan tentang penggunaan khalfa dan amama ya. Ya, ini udah selesai. Ini halaqah 15 sudah selesai, Masya Allah. Ya, silahkan dikoreksi yuk kerjaan teman-teman. Jangan lupa di murojaah karena di depan masih ada banyak sekali konsep-konsep bahasa Arab yang Masya Allah, yang kaya ya, yang harus dipelajari. Barakallahu fikum. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit gitu ya.